Seekers, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua Wisdom Seekers dimanapun Anda berada. Karena hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan Breaking News World Nowadays seri yang kedua bersama narasumber kita, Pastor Aruna, dan host kita, Bapak Vino Pramudito. Wah, pasti udah pada gak sabar kan? Oke, langsung saja yuk kita simak topik yang lagi ngehits hari-hari ini seri akhir zaman. But first, we're gonna praise and worship God together. God bless you. Shalom semuanya. Berjumpa lagi di Wednesday Bible Wisdom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita boleh masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita boleh membawa penyembahan kita. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan penyembahan kami ya Tuhan. Dan Engkau boleh disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan berharga
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, pengorbananmu sempurna. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan, tak dapat terselami dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, shalala shandera labo, yara labo shandera labo shakayara labo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh indah, Kau sungguh mulia Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kasih-Mu ada bersama dengan kami. Oh, ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menjauh dari Engkau. Tapi kami boleh melihat kesetiaan-Mu terus ada bersama dengan kami.
Oh, kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Oh, ya rala basyanda ya rala takaya nananala ya rala basyaka ya rala. Oh, rala basyanda ya rala bayara la bayara la batakaya rala bayara la. Kami mau terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami mau terus Tuhan berjalan di dalam Engkau Bapa. Kami gak mau Tuhan berjalan sendiri. Tapi biarlah langkah demi langkah kami Tuhan. Kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Oh ya rala basyanda ya rala bataka ya rala bayara la bayara la bayara la basyanda ya rala bataka ya nananamu. Kia rala basyaka ya rala batana ya na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  basyanda ya rala. Terus tuntun kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus limpahkan hikmat-Mu ke dalam setiap dari kami ya Tuhan. Taruh isi hati-Mu kepada setiap dari kami ya Bapa. Karena kami hanya mau melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terus tuntun kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Cerlikkan mata kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat apa yang Kau lihat. Kami boleh merasakan apa yang Kau rasakan. Dan kami boleh mengasihi apa yang Kau kasihi Tuhan. Oh, biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami ya Bapa. Terus Tuhan berbicaralah di dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberi kepekaan yang daripada-Mu ya Bapa. Telinga sebagai murid ya Tuhan. Telinga yang tahu akan suara gembalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan. Kami rindu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap. Amin. Gitu. 200.000. Paling murah AstraZeneca, 60.000 satu. Kenapa murah? Ya di backing sama Bill Gates di belakang, duitnya ngalir. Bill Gates kan ada dua, AstraZeneca sama Gavi, itu dia. Jadi Bill Gates orang baik ya Pak Bro? Begini, saya nggak bisa bilang orang baik, yang baik cuma Tuhan. Oh ya. Ingat, dia businessman. Iya. Saya nggak bisa ngomong dia baik sebelum saya tahu apa kiprah dan hatinya kepada Tuhan. Ya gampang-gampang ya. Dia, Pak Bro pasti bilang saya orang baik, kenapa? Sering jajanin makanan, beli gudeg. Kalau Bapak sering beliin saya makanan, saya bilang baik. Baik dasar kok makanan, kan terlalu simple ya. Iya. Oke, jadi gini. Itu satu ampul itu ya kalau diisi yang namanya teknologi selevel yang bisa masuk dalam tubuh kita. Saya mau beritahu berapa harganya. Kebeli nggak? Ini kan dengan begini terpaksa pemerintah utang. Iya dong. APBN diambil. Kalaupun nggak utang, tetap aja nanti sektor yang lain akan pindah utang. Ini masalah industrialisasi. Jadi ini ada masalahnya, kita sekarang lagi kan alih teknologi kalau Indonesia dari China supaya dibikin di dalam supaya lebih murah kan, dan lebih Indonesiawi. Itu mantep. Jadi pertanyaan adalah itu vaksin dalamnya kalau diisi, saya mau bilang bahwa yang datang ini belum ada isi semacam begituannya. Jadi aman. Saya bilang yang ini ya. Saya cuma ngomong gini. So far So far gini. Sejauh ini
yang saya lihat, yang daftar datang pertama tanggal 6 Desember kemarin, itu adalah vaksin. Karena kalau diisi yang namanya keping, satu ampul, Berapa? 12 juta kali. Itu kalau saya jadi pemerintah, nggak usah belilah udah. Cuma berjuang sendiri-sendiri lah. Lah ngapain bayarin orang segitu banyak? Lah lama kita bayarin utang aja, bunganya bisa tidak terbayar itu. Oke ya, jadi satu. Apalagi nih, udah ya topiknya. Nah, Tapi tidak menutup kemungkinan loh. oke. Kendali sudah diberikan. Sekarang itu negara miskin kasihan, harus utang semua. Iya. Yang tadi nggak mau utang, nggak bisa. Dan kita tahu siapa yang memberikan utang ya Pak Bro. Lah, money baron. Semuanya sama lah. Hmm. Cuma gini, membahas itu kok di zaman COVID kok sepertinya nggak terlalu cocok ya. Iya. Tapi saya kasih informasi semua terbuka. Hmm. Ke depan, pengendalian pasti ada. Hmm. Pasti ada. Oh, namanya zaman sekarang mau perang tuh kan pilihan terakhir ya. Pasti ada. Dimasukannya, saya cuma bilang, Alkitab sudah bilang, ke depan nanti itu adanya adalah semuanya akan dikuasai. Pengendalian. Orang akan dikendalikan dengan segala cara. Contoh, pertama mintanya apa? Vaksin. Habis itu tutup masker, vaksin. Habis itu apa? Sertifikat digital. Iya. Nanti kalau nggak pakai itu nggak bisa kemana-mana. Nah pertanyaan gini, kalau memang ada orang pernah kena COVID, perlu sertifikat nggak? Ini masih banyak cerita loh sebetulnya. Iya. Untuk orang-orang yang tidak masuk di dalam klasifikasi orang yang bisa menerima itu, kan dia harus ada bukti kan. Ada bukti. Nanti dia mau pergi kemana, Iya. keluar kota, kan harus ada. Jadi kalau Pak bertanya, mau pakai vaksin nggak? Saya mau tanya dulu, banyak ceritanya. Secara jiwa, Anda bisa lebih tentram nggak? Tubuh terima. Anda membawa kepada orang lain nggak penularan? Ketiga, usia Anda berapa? Nah, kalau usia sudah 70, divaksin. Kalau pakai Sinovac berbahaya, kalau yang lain ya tidak. Gitu ya. Kan tergantung materinya apa. Oke. Nah, ini apa mau jelasin semua? Kita bisa ngomong, orang bisa ngerti, ini Jakarta. Iya. Nah, kalau di daerah, jadi kalau saya bilang, kita sedang digiring untuk melakukan seperti sebuah yang ada ceritanya. Pandemi, ya harus vaksin. Harus vaksin, Pak Bro. Negara mana nolak? Iya. Apakah satu negara isi Kristen semua yang ngerti akhir zaman? Ya, Iya. Kan, harus bikin. Mau gimana? iya. Masa rakyatnya sakit? Pertahanan negara bisa bahaya dong. Iya. Ngomong Iya. poin itu kan Alkitab juga bilang bahwa kita harus tunduk terhadap pemerintah. Iya. Jadi kita pakai, Pak Bro. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Karena masalah pakai nggak pakai, privat sekarang masalahnya. Jadi sekarang saatnya ambil keputusan masing-masing berdoa. Anda itu punya penyakit bawaan apa tidak? Kan ada daftarnya. Jadi nggak gampang, harus pakai, nanti dulu. Tidak harus pakai, nanti dulu. Ada aturannya. Nah ini harus dibaca aturannya. Kalau memang Anda tidak ada di sini, Anda pakai, itu kan pilihan hidup. Iya. Gitu. Kan ada daftarnya, apa saja. Dan daftar itu dapat belum, Pak? Udah punya belum? Ada, Pak. Ada ya? Saya juga ada nih daftarnya. Saya baca, oh saya mah nggak usah. Menurut data itu saya nggak usah. Tapi ingat, ini kan data yang keluar berdasarkan Sinovac atau apa, atau apa, atau apa. Nah, karena ada beberapa hal, syarat-syarat tertentu orang yang bisa menerima ini, keadaannya seperti ini gitu. Jadi dari segi sosial, ekonomi, keuangan, segala macam. Ya kalau kita nggak pakai begini, nggak jalan loh ini semua. Jadi kalau memenuhi klasifikasi, kita pakai ya Pak Bro ya? Berdoa. Oke. Nggak usah vaksin, makan aja berdoa. Oh iya. Jadi, kita harus berdoa. Oke. Harus bagaimana? Belajar berdoa. Dan ini privat urusannya. Iya. Jelas ya, jadi itu cerita vaksin nih. Apalagi nih? Saya mau tanya lagi, takut dilempar itu aqua, Pak Bro. Biar tuntas. Biar tuntas. Nah Pak Bro, gereja ngomong apa tentang hal ini, Pak Bro? Beberapa gereja sudah mengeluarkan edaran. Ada yang memutuskan secara sepihak untuk tidak di awalnya. Ada yang melakukan edaran untuk sinode atau untuk kelompoknya masing-masing mendukung pemerintah. Yeah. Nah kalau sudah, itu kembali masing-masing saya bilang. Itu kan pemahaman masing-masing. Sekarang kita bilang gini, dasar ini, ngapain? Gitu. Karena itu masing-masing.
Penolakan tuh atau keberterimaan itu masing-masing. Cuma kita ikut yang sudah diarahkan sesuai dengan aturan yang resmi. Contoh, ikut pemerintah, dukung, kita dukung. Cuma ingat, pemerintah kan mengeluarkan edaran juga. Itu yang harus dibaca. Kebanyakan orang tuh nggak mau baca. Karena nggak mau baca, nanya doang, Pak, pakai nggak? Untuk menjawab itu sama dengan gini, Pak, perlu mandi nggak? Loh ya banyak cerita. Saya tanya, ada airnya nggak? Airnya bersih apa enggak? Tempatnya terbuka? Oh, tempatnya pinggir jalan, jangan mandi di situ toh, malu. Habis mandi ada anduknya enggak? Sabunnya ada enggak? Mereknya apa? Alergi enggak? Banyak panjangannya. Jadi sebaiknya baca. Nah itu ya memang banyak kejadian orang, termasuk yang WhatsApp saya tadi, kontak saya. Udah berkali-kali dan akhirnya saya udah, nanya mulu, kenapa sih nggak doa, nggak Saya baca? banjir pertanyaan ini dan kepada medsos, saya nggak tahu medsos kita bagaimana, tapi banjir pertanyaan ini. Saya tuh bertanya gini, kenapa nanya sama orang lain ya, kenapa nggak tanya sama Tuhan ya? Jadi gini, masing-masing orang punya pengalaman. Ya, kalau Anda sudah kena 2 kali, dan saya tuh punya banyak teman yang kena 2 kali, 3 kali loh, dan survive loh, penyintas dia. Dia nggak perlu pakai. Pak Bro, kalau dari sisi Alkitab, tadi kan saya bilang Alkitab bilang bahwa taat sama pemimpin kita. Ada hal lain nggak, Pak Bro? Alkitab mah jelas arahnya. Gimana, Pak Bro? Fokus dan sorga. Masuk kepada alat agung. Kita ini harus pokoknya bertahan terus ya, sampai terakhir Tuhan akan angkat kita. Titik darah penghabisan. Iya, terus. Karena kebaikan kita nih, ininya nggak jalan, sibuk stres mengenai ini mau suntik bagaimana, ya toh, iya. Saya udah bilang tidak menutup kemungkinan ke depan ini akan digunakan, akan ditunggangi. Tidak menutup, kenapa? Semua teknologi sudah ada. Tapi kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Kalau saya penguasa dunia nih, supaya orang duduk sama saya gampang. Saya bikin pandemi ketiga, keempat, kelima loh. Ya dong. Karena ini udah kelihatan ya, kayaknya pandemi ini memberikan keuntungan untuk beberapa pihak. Ya. Dan kayaknya gampang cari duit ya. Mohon maaf nih kalau saya gitu. Terus lanjutin lagi yuk, seru nih. Ini yang kita harus waspadai, dan saya nggak tahu ya, omongan Qaddafi benar apa tidak ya. Tapi jejak digital dan sejarah mencatat 2009 Anda boleh cari pidatonya. Itu fenomenal sekali. Nah, kalau saya bilang, ini seru. Kan gampang cari. Tapi ingat, kita ini anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Yang penting tugas Tuhan dalam hidup kita selesai. Ngerecokin hal-hal yang nggak terlalu penting. Apalagi menimbulkan perdebatan tanpa sebuah penjelasan. Ini baru sudah jelas semua belum tadi? Pertama tadi apa urutannya? Vaksin apa itu isinya ya? Vaksin apa itu isinya? Terus apa namanya? Soal distribusi juga penting. Ya, ada chipnya apa enggak? Chipnya apa aja? Saya harus bilang dulu nih, chipnya chip apa maksudnya, kan gitu, ya. Kalau nanopartikel dipakai di mRNA sama RNA, itu memang ada nanopartikelnya. Nah, Anda mau menggolongkan apa nanopartikel ini? Itu cuma sebagai media atau dimasukkan. Dan teknologi ini dipakai sudah untuk kesehatan tuh banyak. Apakah itu chip apa bukan? Saya nggak tahu. Ada lagi yang katanya suruh pakai enzim luciferase. Rame di grup, Pak Bro. Itu. Rame lagi ya? Rame. Ya nggak teman-teman? Di grup rame ya? Gini. Satu ketika saya pernah dibagi sebuah video, sebuah ibadah di sebuah tempat ibadah yang berbahasa Latin. Terus mengatakan dalam nyanyiannya, oh Lucifer, gitu. Langsung rame mengatakan lagi menyembah Satan. Ingat, kata Lucifras itu kan diambil dari bahasa Latin, yang artinya adalah light bringer atau pembawa cahaya. Lalu Lucifer sama Lukas sama lo artinya. Nah, Pak Bro, kalau Anda punya anak laki, mau kasih nama apa? Lukas, Lucifer. Kalau perempuan, Lucy apa Lucifer? Pasti Lukas sama Lucy tuh. Nggak pakai Lucifer, dibully di sekolah. Ingat toh, itu kata yang sama kok. Enzim luciferase itu artinya yang bercahaya. Bisa memendar cahaya. Kebetulan namanya itu. Apa ada maksud dari tokoh-tokoh atau di belakang secret society? Ya mungkin ada.
Tapi ingat loh, dunia ini memang akan hilang dengan semua keinginannya. Iya. Ya, jadi Judulnya Pak Bro tuh. jadi semua akan hilang. So, Anda mau hari ini tunda, mau nanti, saya beritahu, dunia akan semakin hilang. Makin jahat di akhir zaman. Sampai Tuhan datang. Jadi tugas kita kalau dengar begini, kalau saya mah happy loh. Wah, vaksin datang nih. Iya. Apa terus akan berhenti? No, Presiden sudah bilang apa? Kita harus berdamai dengan COVID. Katanya apa? Iya. Ke depan ini, jangan suntik kelar. Nanti dulu, prediksi ekonomi sudah pada bilang, teknokrat, para kepala negara sudah pada bilang, ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang kemarin. Apa dijamin akan menghentikan segera? Tidak loh. Tidak. Distribusi makin nggak gampang loh. Iya, betul. Iya. Challenging Minus banget. 70, bagaimana bawanya? Ada kemungkinan mereka disuruh turun atau Ya. karena kan menginvestasikan untuk sampai ke sana. Berapa duit itu? Iya. Dan ini kan semuanya uang yang bukan jatahnya ke sana, budgetnya ke sana, gitu. Tapi beberapa pasti senang, Pak Bro. Orang- Pengusaha yang Pengusaha yang terkait, nggak usah pengusaha. Begitu ditemukan vaksin mau dikirim, perusahaan di Indonesia, anak perusahaannya, lihat harga sahamnya. Naik semua. Gitu ya. Nah ini memang, kita belum ngomong Bill Gates nih. ya. Beliau itu mendanai dua, yaitu Gavi dengan AstraZeneca. Sebetulnya kalau saya bilang, yang beliau buat ini semuanya baik untuk manusia. Cuma ada satu masalah yang kita sampai hari ini, kenapa sih muncul isu, kan ini sudah berkali, kita udah bahas berapa kali sini? Belasan kali ya. Sering sekali. Beliau itu 3 bulan sebelum merebaknya pandemi, itu bersama rekan-rekannya, kumpulannya, itu membuat yang namanya simulasi pandemi dunia. Dan dari beberapa kata-kata di seminarnya tercatat dalam jejak digital. Menyatakan bahwa kalau ini semua berjalan, kita punya... Yang aneh tuh gini, kita tuh ngomong gini loh. Bahwa ini akan ditanggulangi dengan sebuah vaksin. Bayangkan loh, belum kejadian sudah bikin yang namanya simulasi. Ya orang gimana nggak nuduh ya? Semua omongan dia itu terjadi 3 bulan kemudian. Iya. Dalam 6 bulan sedunia coba. Dan dia mengatakan bahwa kalau kita benar dalam urusan vaksin ini, selain mengatasi pandemi, kita bisa mengurangi populasi manusia 10-15%. Di populasi. Di kepala saya ya, yang namanya vaksin itu akan membuat jumlah manusia tidak berkurang. Iya dong. Iya. Bagaimana mungkin kalau ini berhasil dan kita ada benar lakukan dengan tepat, akan terjadi pengurangan itu. Saya harus mengatakan bahwa overpopulation di muka bumi ini sebetulnya hanya karena masalah penyebaran tidak merata. Iya. Iya dong, bener nggak? Banyak beberapa negara yang orangnya sedikit. New Zealand, Norwegia, Alaska, Orang yang mau ke sana katanya dibayar, Pak Bro. iya, Papua. Kalau kita bagi rata, ini Pulau Jawa nih pulau terpadat tuh. Jepang, Jawa nih termasuk semua nih, padat banget nih. Ini kalau dibagi rata, kan nggak ada masalah makanan. Nggak ada masalah agriculture sama food culture, nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi, kita harus, ucapan kata-kata itu, kemudian ucapan sertifikat digital, yang membuat Anda nggak bisa kemana-mana kalau nggak menggunakan ini. Waktu dia ngomong itu, vaksinnya belum ada. Waktu dia ngomong, pandemi belum ada. Orang bertanya, bagaimana mungkin ucapanmu jadi? Lah kalau dia rohaniwan, namanya nubuatan. Tapi dia pengusaha. Mau bilang apa coba? Jadi, saya nggak bisa menyalahkan orang yang menuding dia ya. Karena tudingannya juga terlalu keras ya, antikristus katanya. Yang ngomong ini, yang nentang juga, yang mau membela Bill Gates dan menolak Bill Gates, saya mau tanya balik dulu. Antikristus yang tipe mana? Harus jelas dulu dong. Kan ada 2 kan? Satu yang antikristos, satu antikristi. Yang Anda serang yang mana? Yang Anda tolak yang mana? Yang Anda bela yang mana? Nah ini nggak pernah jelas, mainnya semuanya ada di YouTube.
Medsos. Chaos semuanya. Jadi yang benar yang mana, Pak? Apanya nih? Tadi antikristus. Kalau Anda bisa menuding dia antikristos, Ya. berarti kita sudah ada di zaman antikristos. Nah, sampai sini saya mau tanya, beberapa denominasi rela nggak? Nah, kan Ayo. memang di setiap zamannya memang ada kan, Pak? Lah ya makanya, antikristi kan? Iya. Nah sekarang yang ada, saya mau tanya dulu sama yang nuduh. Yang membantah juga saya mau tanya. Yang nuduh ini sudah ngomong antikristus tipe apa? Yang Anda bantah yang tipe mana? Anda sudah mengikuti BBW berkali-kali dan channel yang banyak. Anda sudah mulai ngerti mana yang omongannya ini arahnya jelas, mana yang tidak. Jadi kalau ditanya yang mana? Setiap zaman tuh ada. Nah, setiap zaman tuh bergerak kan? Iya. Jadi kita yang mana nih sekarang? Nah, saya cuma bilang, salahnya beliau sendiri. Ngomong itu di tengah pandemi. Ya mungkin unfortunately salahnya dia juga kenapa ngomong kejadian, kan gitu. Atau dia tahu sesuatu, siapa yang tahu, namanya juga berita. Dan dia dibalik vaksinnya. Dan dia punya sumbangsi di 2 perusahaan. Oke. Dan memberikan harga murah, memang Ya. bagus buat kita sih. Cuma kita harus lihat bahwa dia bisnismen loh. Nah, Pak Bro, kembali ke vaksin lagi. Kalau diambil sampelnya pada saat itu adalah virus yang saat itu, kan berarti virus yang sudah lama nih. Inggris keluar, Ya. mutasi yang baru. Ya. Berarti nanti akan ada vaksin kedua dong? Tidak, karena begini. Kalau pakainya yang mRNA, mDNA, yang notabene saya bilang tadi bahwa sebetulnya itu di Amerika, Iya. itu kan melepaskan ini, merestui, tanda kutip karena force majeure loh. Jangan lupa loh, ini direstui karena force majeure. Itu Moderna sudah cukup. 95% efektivitasnya, dan itu kan ada yang sekali suntik sama 2 kali suntik. Ada yang bilang, suntik sekali saja tapi yang banyak. Ada yang bilang nggak bisa, suntik setengah-setengah. Ada yang bilang gini, jangan, 70-30. Pak Bro, ini kondisi begini tuh nggak gampang, nggak pakai ya? Nggak bisa. Mau nyuntik pertama banyak, sekali, atau setengah-setengah, atau 70-30, atau 60-40. Mau yang mana? Jadi, kalau itu sudah mutasi, selama itu masih mirip genetiknya, sebetulnya nggak ada masalah. Makanya kalau ini tunggu lama-lama, mutasinya semakin ganas, berbeda lagi genetik DNA-nya, khawatirnya nanti tidak efektif untuk vaksin itu dipakai lagi. Produksi lagi, duit lagi. Jadi maksudnya... Ada yang bilang juga tuh, jangan-jangan ini memang sengaja dibuat lagi biar beli lagi gitu kan? Nah, harusnya mau nanya gitu, Pak. Iya, baru nanya gitu ya? Iya. Jadi ini rumit pemikirannya. Jadi sebaiknya saran saya gimana? Doa sama Tuhan. Jadi Anda mau pakai, emang kalau mau pakai langsung neraka? Saya mau beritahu. Yang dipakai itu kandungannya apa Anda tahu dulu nggak? Gitu ya. Ya kalau Anda pikir bahwa Tuhan bilang sama saya nggak usah pakai. Saya angkat topi. Saya menghormati semua keputusan hamba Tuhan. Pakai, saya hormati. Nggak pakai, saya hormati. Kenapa? Bukan saya yang bawa Anda ke surga. Tanya Tuhan. Pemerintah kasih yang terbaik buat rakyatnya dong. Dan kita berdoa supaya pemerintah berikan terbaik. Juga saya percaya bahwa hamba Tuhan juga pengen yang terbaik. Cuma yang paling tahu terbaik buat kita, itu bukan manusia. Tuhan. Jadi doa sama Tuhan, mau pakai apa tidak. Makanya 2021 ini WBW kita perkuat dasarnya, Pak Bro. Dasar harus kuat. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, apa sumbangsi kita hari ini? Berdoa. Pemerintah bilang ada 5 sekarang. Bukan 3M lagi, 5M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ada 2 lagi. Pertama nih. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah ini 2 ini. Itu 5. Kenapa? Gelombang 2 katanya sejarah bilang lebih berat. Iya. Ya. Herd immunity berapa persen? 70%. Jadi
Kapan selesai? Kita tunggu saja. Nah, apa gini Pak Bro, kita sebagai orang-orang Kristen itu harus memberikan contoh yang baik. Harusnya tadi yang Pak Bro bilang 5 tadi, kita harus menuruti. Nah, artinya Kita harus lurus. Iya, kerumunan. Kita sebenarnya nggak boleh offline ya Pak Bro, ibadah. Oh, kan gini, boleh nggak boleh kan pemerintah tuh kata menghindari kerumunan itu kan dijelaskan oleh pemerintah. Ada aturannya. Ada aturannya. Nah, Oke. yang ada di medsos ya, saya baca, itu cuma judulnya saja. Dan orang Indonesia kebanyakan, nggak semua, ada lah. Itu kalau baca judul, merasa sudah tahu isinya. Loh, Satgas COVID sudah kasih tahu. Misalnya tempat ini mau ibadahnya di offline. Itu Satgas kan datang, periksa. Iya. Dicek. Kesiapan segala macam ya. Dan jujur semuanya, nggak pakai yang namanya macam-macam. Periksa benar, nggak ada yang macam-macam, sepakat, oke. Sekian jumlahnya, bisa kok. Tapi kan ada melewati yang namanya quality control. Iya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuma ya kita harus lihat. Pemerintah mengambil sebuah keputusan kan menyandang pedang dikatakan. Iya. Itu kan bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Saya bilang ya, sudah datang nih vaksinnya, tunggu. Distribusinya gimana nanti? Nah, kita akan lihat. Memang kalau di bawah usia 17 tahun, nggak usah pakai. Gitu ya, karena masih kuat gitu ya. Jadi masuk klasifikasi kita pakai Pak Bro. Klasifikasi, Ya. nanti dulu. Baca. Baca dan baca dan baca. Update tiap hari. Karena gini, semua perkembangan Ya. percayalah. Jangan bilang gini, nanti akan dimasukkan sesuatu. Saya beritahu. Kalau sampai nanti ada teknologinya seperti itu, akan pasti bocor di BBB. Dah, gitu aja. Pasti bocor. Pasti ya Pak Bro ya? Pasti bocor. Jadi, cerita itu bukan cerita cuma di kampung kecil. Itu worldwide. Iya. Penemuan itu pasti worldwide. Sebelum ditunggangi, sudah harus terkenal dulu, worldwide dulu. Baru ditunggangi. Jadi, begitu kita tahu barang ini, kan kita tahu penunggangnya apa. Gitu. Iya. Jadi silakan sekarang boleh pilih mau tetap ngomong chip, atau AI, atau nanopartikel, yang jenis logam, atau yang non-logam, Iya. yang seperti apa. Banyak orang berpikir nanopartikel tuh masih yang sebesar pasir ya. Nanopartikel nggak terlihat loh. Nggak terlihat. Nah, banyak kebiasaan teman-teman kita juga, ya saya juga, itu adalah tidak mau mendalami ya Pak Bro ya. Jadi informasi awal yang masih kasar itu udah ditelan mentah-mentah, dan salahnya lagi adalah dia mempassing berita-berita itu ke banyak orang. Sama kayak tadi waktu 2 Timotius bilang menceritakan dongeng gitu Pak Bro. Men-create dongeng lagi. Padahal tadi Pak Bro bilang bahwa kita harus mendalaminya untuk mengerti. Jadi supaya nggak salah jalan, dan jangan lupa tanya Tuhan. Ya, betul. Ada informasi baru apa lagi Pak Bro? Nggak ada ya, tadi saja ya. Udah pusing orang juga. Pak Bro, 2021 dikit nih Pak Bro. Masih ada durasi nih. Kita harus ngapain Pak Bro 2021? Dengar yang benar, lihat yang benar. Masalah dengan integritas? Oh iya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak lihat benar dan dengar dengan benar, kita bisa melampaui masalah-masalah integritas loh. Contoh, kenapa harus prasangka buruk? Boleh nggak prasangka buruk sama orang? Gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Tuhan juga bilang, Tuhan melihat hati kok. Gitu. Hati siapa orang bisa melihat. Ingat konsep itu kan ada di Alkitab. Karena kita tidak membaca dengan benar, melihat dengan benar, dan mendengar dengan benar. Artinya jangan percaya sama hoax ya Pak Bro. Tahu dari mana itu hoax apa bukan? Repot lagi kan? Oh iya. Iya. Jadi jangan percaya hoax. Berikan definisi hoax dulu, berikan contohnya. Oke. Waduh, tipis sekali. Kalau zaman dulu bikin buku kan ada waktunya, tenaganya kan. Iya. Sekarang ini kekuatan jempol saya cukup kok. Pelan-pelan harus kita lihat, harus kita logik. Iya. Di Alkitab apa enggak, menantang Alkitab apa enggak, itu penting. Iya. Jadi saya pikir kita ada di masa pandemi.
Dan kita tahu ini akhir zaman. Yang namanya mendunia ini. Ekonomi hancur sedunia. Pandemi sedunia, bencana sedunia. Hati-hati sama yang namanya mendunia itu hati-hati. Karena nggak gampang bikin mendunia. Kalau bukan rencana Tuhan. Dan Tuhan izinkan loh. Iya. Jadi semua orang kan respon semua kan. Dalam kondisi, semua negara merespon. Lihat hasil responnya. Mereka memutuskan hal yang sama. Bergantung kepada vaksin. Semuanya. Kata ketergantungan itu yang bahaya. Makan boleh nggak? Boleh. Ketergantungan yang bahaya. Mengasihi orang boleh? Boleh. Makan boleh? Boleh. Nggak boleh ketergantungan. Iya. Dan ingat, dunia sedang mempertontonkan ketergantungan. Terus kita nggak harus pakai, nggak harus beli gitu. Nggak bisa, rakyat gimana? Iya. Jadi tolong dibedakan pendapat dari politik, pendapat sosial, untuk kesehatan rakyat, untuk kerohanian. Sekarang pertanyaan saya gini, apa masalah dengan kerohanian? Kan kita anak Tuhan. Yeah. Gitu. Anda punya kuasa berdoa? Bisa. Gitu ya. Jadi dibaca saja. Kan di sana unsur masuk semua. Pemerintah, dari segi agama, semua masuk kan? Yeah. Masuk semuanya. Nah, saya ngelihat kalau dari komunikasi, Pak. Vaksin itu kayak mau liatin bahwa ini adalah juru selamat. Yes, dunia yang kita hidupi itu akan mengajar kita bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu nggak penting. Baik uang, ya toh, kesehatan. Kalau punya persenjataan bagus, menang perang. Semua isi dunia itu isinya akan berlawanan sama Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus nggak penting, Mesias itu nggak penting. Dan kita sekarang ada di dunia yang sedang mempertontonkan itu semakin lama semakin kokoh, semakin kuat. Ini baru tahun ini. Kalau Tuhan belum datang, tahun depan lagi, kita akan lihat lagi bagaimana kita dipaksa, digiring untuk ketergantungan. Nah, penggiringan, bukan pemaksaan ya, penggiringan. Kalau pemaksaan mau gitu ya. Lah kalau pemaksaan itu kan jelas, tolak aja, ribut kan. Lah kalau penggiringan itu kan halus mainnya. Halus, secara logika mas, penggiringan. Cuma penggiringan ini kan ada yang namanya merusak kerohanian langsung, ada yang tidak. Makanya Kristen itu, percaya saya, tempat paling aman dalam perang adalah bergerak. Terus bergerak melayani Tuhan yang Anda bisa apapun, saya percaya kok. Anda bisa diluputkan tanpa Anda pernah sadar Anda luput. Tahu luput ya, Bapak? Ya, dan itu pribadi ya. Karena saya khawatir gini, ketakutan orang tuh lebih banyak ketimbang kejadian. Usahanya begini. Saya kenal satu orang, cerewet banget karena tokonya sepi, harus kurangin karyawan. Saya tahu dia masih punya deposito 5M. Takut apa punya uang 5M dan mengatakan tiap hari bahwa aku harus pengurangan karyawan, aku harus gini. Enggak, saya nggak ngerti. Ucapan kata bahwa, wah ini sepi nih, ini habis nih, harus nutup yang sana nih, harus kurangi. Padahal dia masih punya investasi, cash itu, kan tunai itu hitungannya. Iya. Buat apa keluar kata-kata seperti itu? Kristen tuh harus belajar integritas. Nih, cocok. Kebanyakan ngomong melampaui apa yang dia nggak pahami. Jadi, wong masih ada cadangan kok. Ngomong mati gua tuh gampang banget ngomong begitu tuh. Ya toh? Apa dikit ngomong begitu, kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi kalau kata istilah tuh berani mati itu gampang, berani hidup ya, itu susah. Kita harus tahu pendengar itu pemirsa berasal dari berbagai macam background, lokasi, pendidikan, kultur, budaya berbeda. Makanya saya tidak akan pakai bahasa sulit-sulit. Apalagi saya bilang gini, yang dukung salah, yang nentang juga salah. Ngapain saya begini? Saya akan bilang gini aja. Doa, tanya sama Tuhan, hati lurus aja. Saya nggak tahu apa-apa, ini apa-apa. Nah, ini merek apa sih, Pak? Nggak perlu tahu. Lurus sama Tuhan aja. Dan ketika kita jalan benar sama Tuhan, Tuhan nanti yang akan tiba-tiba rutenya berubah. Nanti melihat luar biasa. Nah, ini yang kadang nggak pernah dibahas lebih lanjut di medsos. Sibuk bicara benar salah. Iya. Emang kalau benar
orang itu salah, yang benar Anda, saya mau tanya, Anda untung apa? Terkenal, dipuji. Kalaupun Anda bilang seperti ini, Anda juga benar, berhasil menemukan, membongkar konspirasi dunia, terbuka. Saya mau tanya, Anda yakin? Berani? Sejarah bilang banyak loh yang lewat loh. Nanti di email, Pak Bro. Nanti di email. Banyak orang tuh kalau ini saya membongkar ini. Iya, Anda memberikan pemahaman bagi orang. Kalau itu benar ya. Iya. Kalau itu benar, saya cetak lagi. Terus kalau Anda sudah berhasil membuka, hebat tentang terkenal. Tahu konsekuensinya? Pernah ngalamin nggak? Nanti di email. Kok tahu di email? Kita nggak cerita lo ya. Nanti di email. Lah Pak Bro. Jadi nanti lama-lama Tuhan Yesus itu hoax ya Pak Bro. Ke depan itu, orang akan bergantung kepada apa yang terlihat dengan mata. Kesetaraan gender, segala macam, boleh. Hak asasi manusia. Di Thailand menikah 3 pria menikah loh. Iya. 3 pria menikah. Betul, mana suami mana istri nggak jelas semua. Dan disetujui keluarga. Loh, ada acara liturginya kok. Ada acara liturginya di situ. Nah, pertanyaan gini, ketergantungan ini lama-lama orang menjadi tanda kutip mengurangi depend kepada Tuhan. Kalau sudah sampai ini, saya mau tanya, iman kita masih kuat nggak nih ngadepin orang begini? Iya. Dan kembali lagi ke Amerika, Pak. Biden dengan menyetujui, ya kan, warisannya dari Obama segala macam. Nah, orang kita kebanyakan melihat itu dari Amerika. Nah, kalau mereka menontonkan dengan hal seperti itu, artinya kemungkinan kita akan mengikuti. Markus 15 aja. Itu dari berita itu dari timur ke barat. Jadi bukan dari barat ke timur lagi. Kita dipertontonkan, semua contoh-contoh dipertontonkan supaya orang tuh mulai mempertanyakan sendi-sendi iman. Tiang-tiang iman dipertanyakan semuanya. Ini akhir zaman. Jadi tanda ini kan seperti tanda bahwa itu adalah pelang di jalan tol. Kita harus tahu apa yang kita harus buat. Jadi kita harus ngerti soal pandemi, pasti ada vaksin. Begitu pandemi datang, sudah bilang vaksin. Nah, Pak Bro itu di channelnya Pak Bro. Persiapan di masa turbulensi. Ya. Soal taman ya? Iya. Ya. Tahun ini Pak Bro, turbulensi. Yes. Exactly. Ini saya mikir gini, ini kan ekonomi bagus semua nih, naik semua ya. Tahun saya bilang gini, Tuhan, ini something tipuan ini. Baru ngomong begitu, awal tahun. Kita tahu apa Warren Buffett bilang apa? Ini bubble semua ini. Tunggu ada yang jarum, yang klik, pecah. Jadi kalau Anda mendengar ini, Anda berasa ada pesan tertentu. Lakukan apa yang bisa didapat oleh tanganmu. Karena Tuhan menyertai engkau. Jangan berpikir, masih panjang jalan. Hati-hati. Keputusan ini keputusannya simple. Short term. Kadang kita harus mengambil keputusan long term. Kadang short term. Saran saya kali ini, short term. Paniko berarti benar ya Pak Bro? Apa tahun ini integrasi. Integritas. Integrasi. Ya. Karena integritas itu keputusan hidup kita. Hati-hati. Karena kalau kita lihat banyak hal terjadi. Udah tahun lalu dimensi yang baru. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini semuanya masih baru. Jadi tolong Anda juga ngerti, bagi tenaga medis pun ini masih baru. Iya. Makanya banyak dokter menutup diri untuk gak cerita. Saya juga nggak mau banyak terlalu cerita. Intinya yang ada saya coba merangkum saja. Yang penting infonya lengkap. Anda sudah tahu isi materinya. Anda sudah tahu tambahan zat-zatnya. Dan Anda juga tahu bahwa ini darurat. Jadi jangan bilang, ini berbahaya. Iya pasti, barang baru kok. Iya. Ya kan, ini barang juga dibuatnya juga masih prototype lah. Prototype, jadi masih baru. Jadi kok ada efek samping, makanya harus sehat, harus kuat. Sehat jiwa, roh jiwa, tubuh sehat. Semuanya harus ada. Pak, ini bisa endingnya nanti bakal kemana? Gini loh, biasanya kan di mana-mana yang sudah bocor dulu nggak bakal kejadian. Biasanya begitu. Iya, Anda sambil ngobrol begini, itu semua data diambil. Ada yang bilang gini, nggak usah pakai chip, data itu kan sudah di zaman sekarang juga kita mau lari kemana, kan gitu. Udah diambil toh, udah nggak bisa lari. Gini, kita itu kalau diambilnya nggak ketahuan, kita rela.
Tapi kalau ketahuan kita nggak mau. 2015 udah kejadian loh. Udah kejadian, 2016. 2016. Jadi sebetulnya yang mau diambil itu sampai level apa sih? Nih, saya ngomong ini belum ada barangnya, belum ketahuan. Tapi saya ngomong dulu supaya Anda jangan bilang nanti, wah nih. Yang saya lihat dalam perkembangan teknologi akhir zaman, ke depan ini, yang mau diambil datanya itu bukan cuma keluarga Anda, akun-akun medsos Anda, tanggal lahir udah pasti bisa tuh, tanggal lahir, keuangan Anda sudah pasti bisa semua. Iya. Termasuk pergerakan Anda, minat Anda. Tetapi masuk ke masalah privat hidup Anda. Pertanyaan gini, CCTV bisa lihat Anda nggak? Nggak bisa. Kalau di rumah tidur lihat apa dia? Paling lewat smart TV, kan gitu. Nah, ke depan itu yang mau diambil seluruh hidup kita sampai titik privat. Maksud Bapak apa? Privat itu misalnya, contoh nih, mohon maaf, siklus menstruasi akan diambil. Ya karena itu big data yang bisa dijual buat perusahaan-perusahaan. Respon Anda terhadap sebuah masalah, misalnya gini, Pak Bro ini bisa panik kalau dengar masalah apa? Terbaca itu. Algoritma terbaca. Nah, data itu yang belum diambil sekarang. Orang bilang gini, coba saya sudah diambil semuanya. Mana? Ya toh. Termasuk yang saya pernah baca, memang mengejutkan sekali. Saya itu ada narasumber tertentu, saya nggak bisa buka orangnya. Metabolisme tubuh kita. Ketahuan. Jadi, tubuh kita lagi kondisi rentan. Termasuk, mohon maaf, yang saya pernah dengar adalah hasrat seksual. Bisa kebaca. Detail semuanya. Wah, saya bilang ini privat banget dong. Iya. Bisa ketahuan. Jantung, segala macam. Waduh, ini orang kandungan vitamin dalam tubuhnya cukup apa tidak? Ketahuan semua. Saya bilang bagaimana caranya? Memonitor seperti ini. Pasti harus ada alat yang masuk dong. Nah, itu loh maksud saya. Ini saya dengar ada barang ini. Coba saya nggak tahu apakah sekarang ya. Sekarang nggak ada barangnya kok, nggak dimasukkan apa-apa. Tapi masih cairan semua ya, cairan semua ya. Saya nggak bilang yang tadi bentuknya apa? Bukan, koyo. Koyo. Itu saya belum bahas sekarang. Kalau saya punya informasi, saya akan cerita. Teman-teman, para wisdomer, Pak Bro, saya tuh pokoknya kalau tahu apa saya cerita. Tapi ingat, saya tidak mau ngasih pendapat. Dengar semuanya, doa sendiri. Karena kalau saya ngomong nanti A, ternyata A belum ada, masih 5 tahun lagi. Saya akan menderita 5 tahun ini. Jadi apa? Sesuatu yang disampaikan terlalu cepat, juga berisiko. Terlambat, lebih berisiko lagi. Oke. Ini breaking news-nya udah dijawab Pak Aruna. Tapi sebelum kita kembali ke keselamatan, Pak Bro. Oke. Bisnis kita gimana ya Pak Bro tahun ini? Maksudnya kemarin kan Pak Bro bilang apapun itu bisnis kita tambahkan teknologi. Kalau tahun ini gimana Pak? Rawat tamanmu. Kapan tuh? Channel mana ya? Oh, channel sebelah ya? Channel saya. Awi. Gini. Kapan Anda kita sadar bahwa talenta itu Tuhan akan minta dan bunganya? Talenta nggak ada hubungannya sama justifikasi. Itu adanya di sanktifikasi. Kerjakan bagian Anda. Kadang-kadang gini, saya tuh membatasi diri untuk tugas saya tuh apa sih sebenarnya? Pengen banget loh, saya tuh meluaskan diri untuk mengambil bagiannya Pak Bro. Mengambil bagian orang lain. Saya pengen banget. Orang tuh semuanya tertantang. Makanya saya pernah mendengar sebuah perusahaan namanya Enron. Itu isinya adalah orang nggak pernah gagal semua. Diambil yang IP-nya 3,8 ke atas semua. Dan saya masih ingat 3 dari ketua direksinya. Ini CEO-nya ganti 3 orang masuk penjara semua. Ini yang terakhir ini. Karena pernah dengar nama ini, Andrew Festo. Direkrut usia 29 tahun. IP-nya 4 full straight Kellogg University. Nggak pernah gagal dalam hidupnya. Akibatnya apa? Kalau ketemu orang, rasanya pengen ngambil bagian orang semua. Oh, dia nggak pernah gagal hidupnya kok. Bikin A berhasil, B berhasil, C berhasil. Sepertinya Tuhan menyertai. Kita hampir tipis loh antara Tuhan suruh sama coupling kita ngambil punya orang lain. Kerusakan semua terjadi waktu kita mengambil coupling orang lain.
Oke. Coupling WWW itu nggak ngasih keputusan. Menjelaskan informasi yang ada. Kecuali nanti keselamatan kita bahas, itu lain cerita. Itu yang rawat taman itu AW minggu lalu ya Pak Bro? Itu ada di dekat tahun baru. Ya. Kan hari itu kan saya di rumah saja. Loh, malah di rumah malah audio. Orang bilang, kenapa audio Pak? Ya sekali-sekali audio. Iya. Jadi tahun ini, talenta Anda tolong dilihat, bersyukur, dan dikerjakan. Setia. Kalau enggak, diambil daripadamu, ditambahkan kepada orang lain yang mengerjakan. Jadi artinya diversifikasi sebaiknya di hold dulu. Diversifikasi boleh, nggak ada masalah, selama itu masih dalam talenta Anda. Masa mana ada sih orang talenta cuma satu? Oh iya. Saya ini nggak punya talenta Pak, berani ngomong begitu. Jebret kejadian aja, susah nanti kan ya. Oke, kita kembali ke... Jadi Biden kelihatannya akan terus. Saya tinggal tunggu China. China Bu ya. China nggak tahu Jack Ma hilang 2 bulan. Iya. Oke. Jadi kita tunggu saja. Amerika kelihatannya akan goyang-goyang sedikit, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Pastor Dana Coverstone. Saya waktu itu bilang, tunggu saja terjadi apa tidak. 3 mimpi beliau jadi semua. Jadi jangan berkancang pada mimpi, harus diuji dan terjadi. Sekarang mau bilang apa? Beliau nabi apa bukan? Bukan, hamba Tuhan. Nah, yang kedua soal vaksin, saya pikir sudah jelas semua. Anda baca. Cuma satu masalahnya, baca. Baca. Tertulis semua lengkap. Ingredientsnya ada semua. Yang ingkatnya apa? Saya udah cek beberapa yang ingkat bukan merkuri kok, aluminium. Walaupun ada yang bilang katanya itu bahaya buat bayi. Bayi kan nggak dapat. Ya, jadi orang dewasa. Anda tetap sehat, tujuannya tuh Anda sehat. Gitu. Jadi saya nggak tahu kapan schedule-nya. Masing-masing berdoa saja. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak, ini antikristus, ya tolong datanya dikeluarkan, itu benar ya. Gitu ya. Yang bilang ini bukan gerakan secret society, ini murni jujur, datanya keluarkan juga. Gitu. Jadi saya dah asal nuduh ya Pak. Ya, jadi saya sudah cerita semuanya ada. Jadi silahkan saja diputuskan. Pak Bro mau pakai apa enggak? Itu kan pertimbangannya banyak. Saya sudah putuskan, saya nggak akan cerita. Nanti habis ini cut berhenti, tutup, ya saya cerita. Atau kepada member aja nanti ceritanya. Iya, sama member aja nanti. Panjang ceritanya soalnya. Iya, Pak Bro janji masuk ke grup Pak Bro. Oh ya, saya akan masuk. Iya. Nanti kita tunggu ya. Pak Bro Aruna akan masuk ke grup. Yaudah, kita lanjut ke keselamatan ya Pak Bro ya. Kita masuk keselamatan. Keselamatan lagi. Lanjutan tadi, gara-gara berarti breaking news kan. Breaking news-nya selesai, kita masuk. Iya. Oke. Kita lanjut ke keselamatan. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Adi Abraham dengan tema Tumbuh Dewasa Serupa Kristus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema episode 4. Check out posisi keselamatanmu. Keselamatan, dosa, dan baptisan, seri kedua. Pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan,
dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK, atau lanjutkan, atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.